Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Kais Official. Sebelum menonton, jangan lupa untuk di-subscribe dan like ya teman-teman. Oke, hari ini aku mau masak pecel loh, yang simple dan bikinnya mudah ya teman-teman. Pertama-tama yang harus disiapkan untuk bumbu dan bahannya yaitu kangkung 2 ikat. Nah, di sini ada kol secukupnya, toge, kacang panjang secukupnya. Lalu untuk bumbunya di sini aku siapkan kacang tanah 1/4, cabai merah 5 buah, cabai rawit 7 buah, lalu gula merah, asam jawa, lalu 2 ruas kencur, 4 siung bawang putih, dan tambahannya 3 lembar daun jeruk ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku udah siapkan rebusan air untuk merebus sayurannya ya. Pertama aku rebus di sini ada kol. Nah, untuk merebusnya aku hanya butuh waktu 5-7 menit ya teman-teman. Kandungan kalium dalam sayur kol bertugas sebagai mineral dan elektrolit yang bisa membantu tubuh dalam mengontrol tekanan darah. Nah, untuk itu konsumsi sayuran kol bisa membantu mencukupi kebutuhan kalium sekaligus membantu menurunkan tekanan darah serta mengurangi resiko penyakit jantung. Oke, selanjutnya di sini aku rebus kacang panjangnya. Manfaat kacang panjang mengandung berbagai jenis nutrisi yang baik untuk tubuh seperti beta-karoten, vitamin B1 dan B2, vitamin C, klorofil, riboflavin, protein, fosfor, tiamin, serat, zat besi, dan pektin. Selain itu, kacang panjang juga kaya akan mineral seperti kalsium, mangan, dan magnesium. Oke, selanjutnya di sini aku mau merebus togenya ya. Kandungan serat dan air pada toge dikenal baik untuk melancarkan pencernaan, sehingga dapat mencegah dan mengatasi sembelit. Selain itu, toge juga memiliki kandungan prebiotik. Ini artinya, toge bisa dikonsumsi untuk menjaga keseimbangan jumlah bakteri baik di usus. Dengan begitu, kesehatan usus pun tetap terjaga. Oh iya, satu lagi nih teman-teman, kacang hijau terkenal sehat dan begitu pula dengan toge ya. Sudah menjadi informasi umum bahwa tunas kecil ini memiliki kualitas untuk kesuburan pria. Lalu mengonsumsi toge berlebihan justru bisa meningkatkan hipoglikemia atau gula darah rendah dengan gejala kelelahan, mual, muntah, penglihatan mengabur, dan hingga pingsan. Lanjut, terakhir di sini aku mau merebus kangkungnya ya. Manfaat kangkung yaitu sayuran yang sangat mudah diolah. Ini punya banyak manfaat dan kandungan gizi untuk tubuh ya teman-teman. Dan khasiat kangkung ternyata sangat beragam. Mulai dari menjaga kesehatan mata, mencegah diabetes, melawan penyakit hati atau liver, dan lainnya. Oh iya, penderita penyakit asam urat disebut tidak boleh mengonsumsi bayam dan kangkung. Pasalnya, kedua sayuran tersebut mengandung sejumlah zat bernama purin yang menjadi pantangan bagi orang dengan asam urat tinggi ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini aku mau menggoreng kacang tanahnya. Kacang tanah adalah tanaman anggota suku Leguminosae yang dibudidayakan, serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Kacang tanah bisa kamu konsumsi dalam bentuk kering atau direbus ya teman-teman. Tak hanya mengenyangkan, kacang tanah mampu mengurangi resiko kanker, menjaga kesehatan jantung, dan mengendalikan kadar gula darah. Nah, di Indonesia dikenal pula sebagai kacang una, suk, kacang jebrol, kacang Bandung, kacang tuban, kacang kolek, serta kacang banggala. Nah, buat kamu yang punya penyakit asam urat, lebih baik untuk menghindari konsumsi kacang ini ya teman-teman. Oh iya,
Jadi, secara botani, kacang tanah diklasifikasikan sebagai buah ya. Kacang tanah termasuk jenis tanaman buah polong dan bukan sayuran ya teman-teman. Tetapi untuk tujuan kuliner, penelitian, dan nutrisi, kacang tanah dianggap sebagai sayur jenis kacang karena klasifikasi kuliner tergantung pada selera. Oh iya teman-teman, di Indonesia pada umumnya kacang tanah tumbuh di daerah dataran rendah dengan ketinggian maksimal 1000 meter di atas permukaan laut. Tetapi tanaman kacang tanah tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ya. Nah, kacang tanah tidak mengandung kolesterol. Bahkan kacang tanah mengandung lemak tak jenuh yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol atau kolesterol jahat dalam darah. Oleh karena itu, kacang tanah aman untuk dikonsumsi oleh orang memiliki kadar kolesterol tinggi ya teman-teman. Oh iya, satu lagi nih teman-teman. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, sebuah riset dari American Academy of Dermatology untuk urusan kecantikan kulit menyatakan bahwa kacang dapat menyebabkan jerawat hanyalah mitos dan tidak benar ya. Oke lanjut, di sini aku goreng untuk bumbu-bumbunya ya. Termasuk di sini aku tambahkan 4 lembar daun jeruk. Selain dapat menambah citra rasa yang lezat, daun jeruk juga bisa membuat aroma masakan menjadi lebih menarik. Nah, daun jeruknya di sini aku ikut goreng dengan cabai dan bumbu lainnya ya teman-teman. Selain biar lebih matang, aroma daun jeruk yang digoreng juga cenderung makin kuat loh. Tapi perlu diketahui bahwa menggoreng daun jeruk ini nggak boleh sembarangan ya. Karena pasalnya, proses penggorengan dapat berpotensi membuat daun jeruk yang sudah dirajang jadi berubah warna. Oke lanjut, di sini aku mau halusin untuk kacang tanahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas untuk si pecelnya ya teman-teman. Pecel adalah makanan yang terdiri atas sayuran direbus seperti kacang panjang, kangkung, toge, kol juga bisa, lalu disiram dengan kuah sambal kacang dan sebagainya. Pecel merupakan makanan khas suku Jawa yang berasal dari Jogja dan sudah ada sejak abad ke-9 Masehi. Makanan tradisional yang kaya gizi ini sangat populer di Indonesia, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja ya teman-teman. Nah, oke lanjut. Di sini aku mau menghaluskan bumbunya ya. Di sini aku tambahkan gula dan asam jawanya ya teman-teman. Nah, oh iya, pecel ini terdiri dari sayuran seperti bisa ditambahkan bayam, kacang panjang, kol atau kubis, kecamba atau toge, dan bisa juga dipakein ketimun ya teman-teman. Yang penting dikasih sambal pecel atau bumbu kacangnya. Nah, oh iya teman-teman, bedanya bumbu pecel dengan bumbu gado-gado di sini, bumbu kacang untuk melengkapi gado-gado biasanya berbahan dasar kacang goreng yang dilumatkan bawang putih, cabai, merica, jeruk nipis, garam, dan gula merah. Nah, sedangkan pecel biasanya menggunakan bumbu kacang yang berbahan dasar kacang tanah, kencur, gula merah, garam, cabai, dan daun jeruk ya. Nah, pecel bisa disajikan dengan lontong atau nasi sesuai selera teman-teman. Pecel sayur ini sehat loh teman-teman. Pecel sayur memiliki kandungan bermacam gizi penting seperti serat, vitamin, mineral, dan protein nabati. Kandungan nutrisi yang kompleks membuat jadi opsi yang cerdas untuk makanan setiap hari. Ciri khas lainnya dari pecel dibungkus menggunakan daun pisang. Nah, ciri khas lainnya dari pecel Madiun lebih nikmat jika disantap dengan nasi, peyek, dan aneka lauknya seperti tempe, tahu, daging, empal, dan telur ceplok, dan masih banyak lagi ya. Nah, oke teman-teman, jadi bisa diingat-ingat nih kalau pecel makanan khas dari Jogja, Jawa Tengah. Selain enak, pecel juga sehat untuk dimakan. Dan oh iya teman-teman, satu lagi nih, bisa ditambahin bakwan loh. Untuk sayuran yang tidak disuka bisa di skip ya.
Dan ini hasil pecel yang aku buat ya teman-teman. Ini beneran nikmat banget. Oke, sekian video tutorial masak kali ini. Semoga bisa menambah ide masak teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu menonton di Kais Official. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.